Halo semua, kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara menganalisis gene flow dan genetic differences menggunakan software DNAsp dari data sequence mitokondrial. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa kita telah menyiapkan data sequence mitokondrial kita yang sudah ditrim pada bagian awal dan akhir sehingga tidak ada gap. Namun pada bagian tengah jika ada gap atau kekosongan seperti ini biarkan saja karena bisa dianggap ini sebagai variasi. Nah, perlu diketahui bahwa jika kita ingin menganalisis menggunakan software DNAsp, format data yang digunakan adalah FASTA file, sehingga kita perlu mengekspor data kita dalam bentuk FASTA file dengan cara data export FASTA format. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengconvert menjadi data FASTA file sehingga bisa langsung di running menggunakan DNAsp. Ini adalah tampilan depan dari software DNAsp versi 5.10. Kita langsung buka saja datanya. Ini adalah tampilan data information atau informasi data terkait data kita seperti nukleotidanya berapa totalnya, sequence-nya berapa jumlahnya, kemudian dia ini apakah formatnya mega atau FASTA, kemudian tipenya apa, sequence kah, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Atau kita juga bisa melihat di data information, maksudnya display data info. Seperti ini. Nah, untuk menganalisis seperti yang saya sampaikan tadi, kita pilih pada menu tab Analysis, Gene Flow and Genetic Differentiation. Lalu kita klik. Di sini kita akan diarahkan untuk membuat sequence set atau populasinya. Jadi karena di sini kita ingin melihat bagaimana haplotype diversity atau nucleotide diversity atau F statistik berdasarkan pada masing-masing populasi, sehingga kita perlu menentukan masing-masing grup populasi dari data kita. Nah, di sini saya punya data populasi dari 8 populasi. Jadi caranya itu dengan memblok data pada tiap-tiap masing populasi, new sequence, dan kita tulis populasinya di sini apa. Nah, hal itu dilakukan pada semua populasi lainnya. Oke, nah jadi kita sudah memasukkan semua sequence setnya, sudah menentukan populasinya. Jika sudah selesai langsung di-update. Nah, ini akan memberikan tampilan informasi mengenai region to analyze, misalnya jumlah site yang ingin kita analisis, ada sequence yang ada jumlahnya berapa, kemudian alignment gaps A,
apakah kita menghitung atau tidak dari si gap pasangan gap alignment tadi. Biasanya saya tidak merubah lagi settingan yang ada, jadi bisa langsung di oke kan. Nah, ini adalah hasil dari running DNASP pada gene flow and genetic differentiation. Jadi dia memberikan informasi mengenai nomor sequence-nya, kemudian segresinya, haplotype-nya, haplotype diversity, Afric number, nucleotide diversity, dan nucleotide diversity dengan Jukentor, pendekatan statistik yang berbeda maksudnya. Nah, dan dia juga akan memberikan informasi pada tiap-tiap populasi Aceh, Bali, Jatim berdasarkan yang telah kita tentukan tadi. Jadi kalau misalnya di data saya itu ada 8 populasi, dan dia juga memberikan data rata-rata atau data total dari masing di sini buat data total ya. Tapi seperti nucleotide difference-nya dia memberikan data rata-rata. Jadi ini merupakan data simpulan dari keseluruhan 8 populasi, seperti sequence-nya jumlahnya ada berapa, haplotype diversity-nya berapa, kemudian ya nucleotide difference-nya juga berapa. Di sini juga dia memberikan tabel seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia juga memberikan informasi data mengenai FST dan DXY. Jadi untuk tergantung kepentingan teman-teman, data apa yang mau digunakan. Di sini banyak informasi yang bisa diambil dari perbandingan masing-masing populasi. Cara menyimpannya cukup mudah. File, kemudian kita save output. Nah, save current output. Nah, sebelum itu, karena kita akan menggunakan data ini nantinya untuk kebutuhan analisis lebih lanjut menggunakan Mega Software, sehingga sangat dianjurkan kita untuk mengekspor data ke format Harlequin terlebih dahulu. Jadi kita save dulu dia ke dalam Harlequin format. Ya, jadi kita simpan di sini. Nah, ini adalah informasi data haplotype-nya. Jadi ini adalah dia akan ngasih tahu bahwa haplotype 1 itu sampelnya ada berapa, ID-nya apa-apa aja, jadi bisa kita lihat di sini. Ini juga bisa kita save dengan cara copy, kemudian pastekan di notepad, kemudian kita save. Iya, data penyu. Oke. Nah, konsekuensi dari kita konversi data ke haplotype file tadi adalah bahwa kita belum menyimpan data informasi secara keseluruhan seperti PI, HD, FST atau haplotype diversity, nucleotide diversity tadi ke dalam satu notepad yang utuh. Nah, sehingga saya sarankan apabila teman-teman ingin menyimpan semua data itu, simpan dia ke current output terlebih dahulu. Tapi biasanya juga setelah simpan current output dia langsung nutup ya. Jadi kadang-kadang kita harus 2 kali kerja untuk save current output, kemudian buat lagi dan ekspor dia ke haplotype file. Maksudnya ARP file untuk di running ke Harlequin. Jadi dalam hal ini saya akan membuat lagi define sequence setup-nya untuk di running lagi, sehingga data informasi mengenai PI, HD, FST tadi muncul kembali dan saya save sebagai satu kesatuan data yang utuh, bukan dalam format apapun. Jadi akan saya buat ulang.
Oke, jadi ini adalah data yang sama seperti sebelumnya, namun saya running kembali karena setelah saya ekspor tadi ke Artlibin Format ternyata datanya hilang. Jadi saya buat lagi seperti langkah yang sebelumnya sama untuk kita save current output. Jadi data kita ini kita save lagi dengan format yang berbeda, formatnya sendiri, format defaultnya, sehingga kita nanti bisa membuka lagi data informasi ini beserta tabelnya dalam format notepad. Nah, seperti ini ya, plot file. Nah, ini datanya. Jadi kita tetap tidak kehilangan data kita. Ini data yang berbeda. Ini data upload type tadi. Oke, kira-kira seperti itu cara bagaimana menganalisis gene flow and genetic differences menggunakan software DNA ASP. Kebetulan yang saya gunakan di sini seri 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali.